Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K621 ANR. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman saya tentang formulir. Dalam sistem akuntansi, formulir adalah suatu kumpulan formulir, catatan, laporan, serta prosedur untuk mengolah data dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan. Formulir dalam sistem informasi akuntansi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam merekam transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Menjadi bagian awal dari sebuah siklus akuntansi dan berperan dalam pengendalian internal. Maka pembuatan dan penggunaan formulir mesti dirancang dengan baik, terutama dengan memahami apa yang menjadi manfaat dan bagaimana pengawasan dalam penggunaan formulir. Dengan terekamnya transaksi dalam formulir, maka akan lebih mudah dalam pengawasan terhadap segala kemungkinan penyimpangan. Disinilah peran formulir dalam sistem informasi akuntansi. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya manipulasi data ataupun salah dalam pengisian data. Untuk mengantisipasi dampak lingkungan tersebut, maka perlu disusun bentuk formulir dalam sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Dari setiap formulir disusun tersebut diberikan kode. Selain untuk memudahkan pengawasan, juga memudahkan dalam hal penyimpanan. Formulir disebut juga sebagai dokumen karena peristiwa yang terjadi di dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Dan selanjutnya ada formulir disebut media. Karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Selanjutnya ada contoh-contoh formulir. Yang pertama ada contoh formulir faktur, yang kedua ada contoh formulir jurnal, dan yang ketiga ada contoh formulir buku besar. Selanjutnya ada manfaat formulir dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, ada merekam data transaksi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, ada mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis formulir. Formulir dalam sistem informasi akuntansi mempunyai beberapa jenis formulir yang terbagi berdasarkan dari sumber dan dari tujuan penggunaannya. Hal ini yang akan mempengaruhi dalam merancang jenis formulir yang akan digunakan, termasuk bagaimana menyimpannya dan pengawasannya. Berdasarkan pada sumbernya, formulir dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu formulir dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Formulir ini dibuat oleh perusahaan yang digunakan untuk kepentingan internal dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, ada formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar. Formulir ini dibuat oleh pihak luar perusahaan yang nantinya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar perusahaan akibat dari transaksi dan hubungan antara perusahaan dengan pihak luar. Selanjutnya ada berdasarkan pada tujuan penggunaannya. Yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Formulir ini digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Yang kedua, ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Formulir ini
digunakan sebagai alat untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Dan selanjutnya ada pengawasan formulir dalam sistem informasi akuntansi. Formulir yang digunakan dalam perusahaan perlu diawasi agar penggunaan formulir dapat berjalan seefisien mungkin. Pengendalian internal terhadap formulir dapat ditentukan dari jenis informasi, cara proses, dan penyimpanannya. Pengawasan formulir dilakukan dengan cara yang pertama, mengawasi pembuatan formulir. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembuatan formulir yang tidak diperlukan. Yang kedua, ada tanggung jawab pengendalian formulir dipusatkan pada satu bagian. Hal ini dilakukan untuk mencegah tiap unit perusahaan membuat formulir sendiri-sendiri sehingga dapat dihindari adanya duplikasi yang tidak perlu. Yang ketiga, ada pengawasan penggunaan formulir. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya formulir yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dibuatkan daftar formulir yang digunakan dalam perusahaan dan dilakukan evaluasi setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada menggunakan kode atau angka berseri pada setiap formulir sesuai kebutuhan. Untuk mengetahui formulir digunakan sesuai dengan keperluannya dan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar transaksi yang seharusnya. Formulir yang digunakan oleh perusahaan ada kalanya mempunyai beberapa fungsi sekaligus, di mana setiap formulir yang digunakan dibuat secara rangkap sehingga setiap kopi dari formulir tersebut dapat digunakan bagian lain untuk mencatat transaksi yang terjadi dan menindaklanjuti sesuai dengan fungsi bagiannya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.